Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 22 Praktikum SRWE tahun 2022. Di dalam video ini kami akan menjelaskan tentang tugas yang telah kami buat untuk modul 1. Sebelumnya, di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada Aulia Tarik, terus ada Revanda Surya Saputra, terus ada saya Maulana Yusuf Suradin, dan ada satu orang teman kita Rosiful Kamil yang belum sempat hadir. Mungkin untuk yang pertama kali saya akan menjelaskan topologi apa saja yang kita gunakan di sini. Oke, untuk tugas modul 1 ini kita menggunakan beberapa device. Yang pertama ada 4 buah PC, terus yang kedua ada 4 buah switch 2960. Terus ada 4 buah router 1941. Selanjutnya untuk menghubungkan antar perangkat, di sini kita menggunakan dua jenis kabel. Yang pertama adalah kabel Copper Strike Through, dan yang kedua adalah kabel serial yang berwarna merah. Jadi untuk fungsi dari masing-masing device tersebut adalah yang pertama itu fungsinya switch itu untuk menghubungkan antar perangkat. Terus yang router itu untuk meneruskan informasi ke berbagai alamat. Selanjutnya ada kabel Cooper Strike Torque itu digunakan untuk menghubungkan dua device yang berbeda. Terus ada kabel serial. Di sini kita menggunakan serial tipe DTE, yaitu peralatan komunikasi yang dapat mengubah informasi menjadi sebuah sinyal dan melanjutkannya kepada user DCE. Jadi untuk kabel serial ini terdapat dua jenis. Yang pertama adalah serial DTE yang sekarang kita gunakan. Terus yang kedua ada serial DCE. Jadi letak perbedaan antara dua jenis kabel tersebut ada di fungsinya. Untuk DCE tadi itu merupakan kabel yang digunakan untuk melakukan konversi sinyal dan line clocking. Sedangkan untuk DTE itu digunakan untuk mengubah informasi menjadi sinyal dan melanjutkannya ke serial DCE tadi. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya ya teruskan kepada teman saya, silakan. Baik, selanjutnya adalah routing tabel untuk tugas yang pertama. Jadi untuk routingnya ada seperti berikut, di mana di device router 1 itu ada di interface S0 dan gigabit 0, itu menggunakan IP address yang v4, di mana S0 menggunakan 10.10.1, di gigabit 0-nya 192.168.32.1, lalu di R2 di S0 ada 10.10.10.2, di S1-nya ada 11.11.11.1, lalu di gigabit 0-nya ada 192.168.721. Di router 3 ada S0-nya ada 12.12.12.1 dan 11.11.11.2, dan pada gigabitnya ada 192.168.991. Lalu di router 4 ada di S0-nya 1.2.12.12.2, lalu gigabitnya 192.168.471. Lalu di PC disambungkan ke internet dengan IP-nya 192.168.322 dengan default gateway 192.168.321 untuk PC 1, lalu PC 2 menggunakan IP 192.168.722 dengan default gateway 192.168.721. Di PC 3 ada 192.168.692 dengan default gateway 192.168.691. Di PC 4 menggunakan IP 192.168.472 dan default gateway 192.168.471, di mana semua device menggunakan subnet mesh 255.255.0. Selanjutnya adalah untuk simulasi. Kita akan mencoba ping dari PC 2 ke PC 4. Jadi di PC 2 kita tuliskan command ping ke
IP dari PC4 tuh seperti berikut. Ada reply, berarti sudah tersambung dengan baik. Selanjutnya kita coba lihat dari simulasinya tiap tahapnya. Jadi dari PC 2 dia akan dikirimkan ke switch 2. Akan masuk ke router 2 ke router 3, lalu ke router 4, lalu ke switch 4, ada yang ke PC 3 juga dan PC 4. Nah, tapi karena yang diminta adalah untuk PC 4, maka nanti reply yang akan diterima adalah yang dari PC 4 saja. Nah, ini kan dia akan kembali lagi ke PC 2 melalui jalur yang sama. Itu tadi untuk routingnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konfigurasi bagaimana paket bisa dikirimkan antar PC. Yang pertama, di PC ini diatur IP address-nya dulu, dan sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya. Kemudian PC 1 pun begitu, kemudian ke menu desktop, kemudian ke IP konfigurasi. Untuk PC lainnya juga diatur sedemikian. Dengan pada PC 2 ini terdapat pada jangkauan network yaitu 192.168.72.0. Untuk PC 1 berada pada network 192.168.2.0. Kemudian untuk PC 3 terdapat di jangkauan network yaitu 192.168.69.0, dan PC 4 pada network 192.168.470. Nah, sebelumnya pada router ini belum terdapat namanya port serial. Oleh karena itu, untuk menambahkannya itu bisa ke bagian fisikal, kemudian mematikan terlebih dahulu routernya, kemudian menambahkan modul HW1C2T untuk agar router memiliki port serial. Kemudian pada router dilakukan konfigurasi. Sebelumnya sudah dilakukan, jadi untuk mengecek konsil konfigurasi menggunakan perintah show running config pada mode enable. Nah, terlihat ini adalah konfigurasi dari router 2, di mana pada interface G0100 dikonfigurasi sedemikian rupa. Ini adalah IP gateway, kemudian pada interface serial 00 ini adalah IP address-nya yaitu 10.10.10.2. Ini adalah pada serial 01. Nah, kemudian ini adalah mengatur clock rate dari ininya. Oke. Kemudian ini adalah IP route. Ini dikonfigurasi secara statik supaya antar PC bisa saling berhubungan, dan ini terdapat 4 bagian. Yang bagian IP route ini adalah perintah untuk membuat static route,
Kemudian ini adalah IP destinasi atau network tujuan. Kemudian ini adalah MAC address-nya atau subnet mask yang digunakan dalam network. Kemudian ini adalah next hop address atau alamat dari router yang menghubungkan router dan router atau router tujuan. Nah, terlihat di sini ada 3 konfigurasi IP route karena akan menghubungkan pada network R3, kemudian R4 dan R1. Nah, ini adalah IP dari interface pada R1 dan ini pada interface pada R3, kemudian ini adalah IP pada interface router pada R4. Kemudian untuk R1 berikut ini juga konfigurasinya bisa dilakukan setting seperti ini. Kemudian ini IP route-nya. Karena dari router 1 ini maka yang ditambahkan IP route-nya yaitu network 72, kemudian 69 dan 47. Nah, dan ini hanya network address-nya yaitu 10 10 10 2. Nah, network ini terlihat sama seperti ini port yang menghubungkan router dan router tujuan. Itu karena dia melewati ini maka settingnya 10 10 2. Oke, kemudian pada router 3 masuk ke mode enable dulu, kemudian ketika